Selamat pagi pemirsa. Sebuah fenomena yang sayangnya sering terjadi ketika pimpinan daerah yang seharusnya bekerja sama untuk kepentingan publik justru terlibat dalam drama saling sindir di depan umum. Kasus terkini datang dari dua kepala daerah bertetangga, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang saling melontarkan sindiran terbuka di depan publik. Lalu apa dampaknya? Apakah ini pertunjukan yang berguna atau sekedar cari panggung? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 14 Juli 2025 dengan tema Cari Solusi, Bukan Cari Panggung bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Warga Jakarta atau Jawa Barat? Saya Banten. Oh, Banten. Jadi netral ya, Netral. Bisa mengatakan yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi ini menarik karena editorial mengatakan jangan cari panggung. Padahal kan kita juga tahu, kalau tidak salah Presiden dulu yang mengatakan bahwa ya kami pejabat negara, tapi kami juga politisi loh. Yang namanya politisi kan memang beberapa orang kan harus mencari panggung untuk bermain drama. Ya. Ini kenapa nggak boleh nih? Bagaimana Mas? Iya, seharusnya ketika seseorang sudah menjadi pejabat publik ya harusnya menanggalkan semua atribusi politiknya kan. Kalau dia politisi ya jadilah negarawan. Itu yang bagus, bukan menjadi pejabat tetapi masih berprofesi sebagai politisi. Jadi apapun kan kasus yang terjadi antara Pak Pramono Anung dengan Kang Deddy Mulyadi, KDM ini kan ya sangat tidak elok lah. Ketika dua kepala daerah yang bertetangga, yang semestinya bekerja sama, yang semestinya berkolaborasi, justru terlibat saling nyinyir. Justru terlibat perang dingin, bahkan ada yang mengatakan sudah perang terbuka. Ketika Pak Pramono mengatakan sesuatu yang menyindir Kang Deddy, Kang Deddy kemudian membalas. Ketika Kang Deddy awalnya mengatakan kalau dia jadi gubernur Jakarta, dia bisa menggaji setiap warga Jakarta dengan 10 juta, itu kan bisa jadi juga agak menyinggung Jakarta kan. Kemudian juga berlanjut soal macet. Pak Pramono mengatakan sekarang kota termacet itu Bandung. Dibalas oleh Kang Deddy, ya meskipun macet tetapi tetap dingin. Kemudian soal banjir, Pak Pramono bilang selain hujan deras, selain rob, banjir di Jakarta juga dari kiriman dari Bogor. Ya Kang Deddy balas, ya bukan kiriman, itu sunatullah, hukum malam, karena air dari tinggi mengalir ke bawah. Dan dia bilang, ya emang tata ruang di wilayah Bogor sudah bermasalah, tetapi yang bikin masalah siapa, kata Mbak Li? Ya pengusaha itu dari Jakarta. Jadi saling sindir atau boleh dikatakan juga saling menyalahkan itu tidak patut lah. Dan ini situasi yang menurut saya juga agak menyedihkan ketika Kang Deddy, Pak Pramono itu harus meningkatkan kerjasama untuk mengatasi segudang masalah antara kedua wilayah, tetapi justru selain menjaga jarak kesannya. Yang menarik adalah dua orang ini, figur-figur ini, Pramono dan Deddy Mulyadi, itu juga bukan orang-orang baru di pemerintahan, di politik, dan harapannya tadinya, minimal saya lah ya, Mas Jaka, mereka sudah cukup dewasa untuk kemudian bisa lebih mudah bekerja sama. Tapi apakah harapan itu ternyata kosong atau memang bisa diisi? Kita akan bahas itu ya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 14 Juli 2025, Cari Solusi, Bukan Cari Panggung. Cari solusi, bukan cari panggung. Persaingan antar kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal persaingan itu berupa perlomba menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing. Namun, akan menjadi mudarat bila yang dikedepankan ialah persaingan tidak sehat. Bahkan, untuk daerah yang bertetangga, persaingan itu bisa lebih panas karena keberhasilan seorang kepala daerah kerap pula diukur dengan membandingkan kondisi tetangganya. Namun dalam sektor-sektor yang sangat berkaitan erat antar daerah bertetangga itu, bahkan saling bergantung. Cara pikir sempit persaingan tidak sehat
kerap berujung saling menjatuhkan. Itulah yang mestinya tidak boleh terjadi. Tindakan seperti itu akan membuat isu kolektif makin jauh dari solusi. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang makin merugi. Hari-hari ini, perang dingin dua kepala daerah bertetangga itu kita lihat pada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Keduanya terlibat saling sindir terbuka di hadapan publik, alih-alih menemukan solusi bersama atas persoalan bersama pula. Seperti yang terjadi di acara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 10 Juli di Ancol, Jakarta Utara. Kedua gubernur itu saling sindir terkait dengan penanganan banjir dan macet. Keduanya sama-sama hadir, namun keduanya tidak saling memberikan salam ketika mendapat kesempatan untuk berpidato di acara tersebut. Pramono Anung mengungkit Bandung yang kini jadi ranking 1 kota termacet di Indonesia. Ketika mendapat kesempatan berbicara di podium, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi membalas sindiran Pramono. Menurutnya meski Bandung macet, udaranya tetap dingin. Deddy Mulyadi pun menyindir udara panas di Jakarta. Tidak penting untuk mencari siapa yang memulai, tapi kedua gubernur harus segera menghentikan cara-cara seperti itu. Lebih baik sekadar tidak etis, saling sindir, dan lempar kesalahan adalah sikap pemimpin yang lemah. Mereka juga sebenarnya merendahkan diri sendiri karena sama saja memprovokasi publik untuk mendiskreditkan daerah tetangga. Tidak hanya berhenti saling sindir, Pramono dan Deddy justru harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan macet. Terkait dengan mengatasi banjir dan mengurai kemacetan di Jakarta, bukan saja Pramono yang membutuhkan, melainkan juga peran Deddy Mulyadi. Sebab banjir dan macet yang kian parah di Jakarta sesungguhnya juga kerugian bagi jutaan warga Jawa Barat di Bogor, Depok, dan Bekasi yang setiap hari mencari penghidupan di Jakarta. Dalam problem banjir Jakarta, sesuai dengan hasil riset BRIN, selain faktor hujan lokal dan pasang laut, penyebab utama juga kerap karena hujan intens di wilayah hulu. Hujan intens yang sebenarnya merupakan faktor alam ini berujung pada banjir di Jakarta karena pengurangan luas hutan dan das daerah aliran sungai di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung. Namun, berkurangnya daerah resapan air di Depok, Bogor, dan Bekasi bukan semata faktor internal kedua wilayah itu. Pertumbuhan ekonomi di kota-kota satelit Jakarta tidak pernah lepas dari pengaruh Jakarta itu sendiri. Hal serupa juga terkait dengan kemacetan di Jakarta. Tanpa terus diperluas dan ditingkatkannya transportasi umum terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota tetangga, macet tidak akan teratasi. Sistem transportasi Trans Jabodetabek yang telah berjalan dalam 2 bulan terakhir adalah potret sederhana pentingnya kerjasama antar wilayah. Berjalannya Trans Jabodetabek bukan semata hasil kerja Pemprov DKI. Tanpa peran Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, dan Pemkot serta Pemkab Bekasi, sistem itu tidak akan berjalan mulus. Kita tidak menutup mata bahwa upaya Pemprov Jabar dalam menertibkan kawasan das belakangan ini juga bagian dari ikhtiar kerjasama tersebut. Itulah langkah awal menuju rehabilitasi sungai. Oleh karena itu, dengan sejumlah kerjasama yang sudah ada, bahkan bukan baru berjalan, sungguh aneh ketika kini di pucuk pimpinan justru terjadi saling menyindir. Apalagi baik Pramono maupun Deddy sama-sama orang lama yang sudah kenyang asam garam hubungan di pemerintahan maupun politik. Maka kecuali memang demi sensasi dan konten, Pramono dan Deddy sebaiknya menyudahi saling sindir seperti itu yang tak akan produktif bagi rakyat Jakarta maupun Jawa Barat. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Pejaten, Jakarta Selatan ada Ibu Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong pendapat Ibu? Silakan Bu. Iya, saya sebagai warga Jakarta sedih Bang. Masa pejabat saling sindir, saling cari sensasi. Sekarang begini, mending mensejahterakan rakyatnya, penduduk Jakarta, Jawa Barat. Tidak kita tuh dibingungkan terus dengan hujan Bang. Hujan, hujan sedikit banjir di sana sini. Banjir atau genangan tuh Bong? Oh iya. Iya ya, yang seneng yang main air Bang Leo. Makanya kan sedih Bang, seorang pejabat mending jauh-jauh sebelum hujan turun keruplah itu sungai. Bagaimana untuk menjadi agar air ini tidak kemana-mana. Bong, kalau beberapa orang melihat bahwa seorang Pramono Anung dan seorang Deddy Mulyadi itu mungkin punya misi politik yang lain, mungkin ada target di masa depan, makanya kemudian sama-sama ingin menonjolkan diri. Kalau menurut Ibu Ong, siapa yang bisa dalam tanda petik mendamaikan dua orang ini supaya mereka bisa bekerja sama? Iya, yang bisa mendamaikan adalah partainya. Partainya tentu menseleksi siapa yang bekerja dengan maksimal, ya. Jadi bukan terus-terusan menyindir di depan umum. Oh itu nggak pantas Bang Leo. Seperti anak kecil kan. Mending bagaimana caranya agar Jakarta ini tidak kebanjiran, tidak dikirim air dari Bogor dan Jawa Barat ini loh Bang. Berapa berapa gubernur untuk mengatasi Jakarta yang sukses? Dari zamannya Pak Ahok, Ibu percaya tidak dua orang ini masih bisa berakur-akur, berdamai, atau memang perlu misalnya intervensi dari presiden? Karena kan dua gubernur ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Seperti apa pandangan Ibu? Ya, pandangan saya, jalan satu-satunya adalah Presiden Prabowo untuk menetralisir. Jadi jangan saling menyalahkan, usahakan bagaimana masyarakat tidak terdampak dengan banjir Bang. Sedih Bang Leo, bagaimana kemacetan, bagaimana kemacetan di Jakarta tidak terus-menerus, kalau hujan sedikit orang sudah kebingungan Bang. Kita harapkan solusinya segera ada ya. Terima kasih Bu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu Ong. Bu Ong, menurut Bu Ong, Mas Jaka harus presiden nih, karena saya bertanya juga sih tadi ya, ini kan perwakilan pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi apa memang harus seorang Presiden Prabowo yang mengakurkan Deddy Mulyadi dan Pramono Anung? Masa kita tidak bisa berharap mereka berdua lah yang sadar bahwa mereka ini pejabat negara, pelayan publik? Bagaimana? Enggak lah, kalau saya sih nggak perlu sampai presiden turun tangan. Nah, ini terlalu kecil lah bagi seorang presiden. Terlalu remeh ya? Terlalu remeh lah. Ya ini yang harus mengakurkan ya dua pihak ini, Kang Deddy sama Pak Pramono. Ya harus kita ingatkan lah bahwa kedua orang ini bukan lagi
orang kemarin sore dalam perpolitikan kan. Pak Pramono itu sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, kalau di pemerintahan juga cukup lama. Kang Deddy juga cukup lama, waktu 2 kali menjadi Bupati Purwakarta. Jadi sebenarnya paham kok apa yang harus dikerjakan, paham bagaimana berhubungan dengan kepala daerah lain, itu mereka sebenarnya paham. Yang penting adalah masing-masing itu menurunkan egonya, yang paling penting adalah masing-masing itu menurunkan ambisinya untuk kedepannya. Seperti apa? Mungkin ada rencana jangka panjang? Saya yakin ada di antara mereka ya, karena kalau tidak ya tidak mungkin lah mereka kesannya ada yang menganggap mereka juga sekedar cari panggung kan. Jadi publik menunggulah, jangan sampai ada pepatah gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Itu terjadi dalam kasus ini kan. Ketika kepala daerahnya saling sindir, saling menyalahkan, akhirnya kan yang menjadi korban masyarakat Jakarta dan masyarakat Jawa Barat. Apakah suara-suara kita ini benar-benar efektif didengarkan, Mas Jaka? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kira-kira apakah apa yang kita harapkan ini itu benar-benar didengarkan baik oleh Gubernur Jakarta maupun Gubernur Jawa Barat? Ya semestinya didengarkan lah ya. Saya pikir kedua ini sudah sangat matang lah, sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Ya untuk menatap masa depan sih tidak salah ya, namanya politisi kan. Tetapi yang penting adalah bagaimana dia memaksimalkan tugasnya saat ini. Ketika Pak Pramono menjadi Gubernur Jakarta ya 100% tenaga dan energinya itu untuk rakyat Jakarta. Ketika KDM itu menjadi Gubernur Jawa Barat ya 100% energi dan fokusnya itu ke Jawa Barat. Jadi kita ingatkan bahwa Jakarta dengan Jawa Barat itu kan tidak mungkin terpisahkan. Masalah yang ada di Jakarta itu juga menjadi masalah di Jawa Barat. Juga begitu juga sebaliknya. Apalagi ada 2 masalah besar yang sampai sekarang tidak pernah bisa diatasi kan. Pertama banjir, kedua macet. Soal banjir misalnya, betul bahwa ada salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta itu kan kiriman dari Bogor. Tetapi sebagai Gubernur Jakarta tidak boleh hanya menyalahkan faktor itu. Yang paling penting dari sebagai Gubernur Jakarta adalah memaksimalkan upaya agar dampak yang terjadi akibat kiriman banjir dari Bogor itu bisa diminimalisasi. Ya salah satunya itu tadi Bu Ong menyebutkan sebenarnya kali itu harusnya sudah dikeruk jauh-jauh hari. Kalau kita lihat ada beberapa sungai yang sampai sekarang itu juga tidak tersentuh. Ada beberapa saluran yang sampai sekarang itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah diatasi. Beda dengan Kang Deddy misalnya. Waktu itu kan ada gebrakan luar biasa ketika dia menormalisasi kali di Bekasi kan. Sebenarnya hal-hal seperti yang bisa dilakukan oleh Jakarta. Tirulah hal-hal yang baik, tetapi ya tidak perlu saling menyalahkan. Soal banjir juga misalnya, betul kata Kang Deddy bahwa pemilik usaha-usaha di kawasan Puncak itu adalah sebagian besar orang Jakarta. Tetapi kalau pemerintah daerah Jawa Barat atau Bogor tidak memberikan izin, kan tidak terbangun juga villa-villa itu. Iya kan? Jadi ya kesalahan itu tidak hanya di satu pihak, di kedua pihak. Dan ketika masing-masing itu menyadari kesalahan yang ada, ya semestinya mereka bekerja sama bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu. Bukan saling menyindir, bukan saling menyalahkan, ya akhirnya tidak ada solusi, yang terjadi malah permasalahan akan semakin berlarut-larut. Jadi Presiden Prabowo tidak perlu ikut campur tangan dulu lah ya? Menurut saya sih belum saatnya lah. Kita serahkan kepada Pak KDM dengan Pak Pramono. Mereka orang dewasa, kecuali ya ketika mereka ini menjadi anak kecil lagi dalam berpolitik kan. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi. Kita aminkan itu dan kita harapkan kemudian para pemimpin benar-benar mencari solusi, tidak lagi mencari panggung. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, masalah seperti banjir dan macet adalah persoalan bersama yang hanya bisa diatasi dengan kerjasama, bukan dengan ego atau sindiran politik. Gubernur Pramono dan Deddy Mulyadi, tokoh senior yang harusnya memberikan contoh kepada kita bagaimana membangun kolaborasi lintas daerah.
Saatnya kembali ke meja kerja, bukan panggung politik, karena rakyat butuh solusi, bukan drama. Saya Leonard Hamosip, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.